Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Retnawulan dari SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2021, angkatan 17, kelompok 1. Ini saya akan menyampaikan learning journal dari agenda 3, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Yang pertama adalah manajemen aparatur sipil negara. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil, yaitu PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Di sini ASN memiliki kedudukan, yaitu pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. ASN yaitu ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan tugas ASN adalah yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini terdapat hak dan kewajiban ASN. ASN yang pertama adalah PNS. PNS berhak memperoleh A. Tunjangan gaji dan fasilitas, B. Cuti, C. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, D. Perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK berhak memperoleh A. Tunjangan dan gaji, B. Cuti, C. Perlindungan, D. Pengembangan kompetensi. ASN juga memiliki kewajiban. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, berperilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi dari kode etik ASN adalah yang pertama, sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga, etika birokrasi penting
sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Kedudukan dan peran ASN dalam NKRI yang kedua adalah pelayanan publik. Pelayanan publik tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik. Di sini terdapat definisi pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Klasifikasi pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pelayanan publik memiliki prinsip-prinsip pokok, yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan. Untuk mencapai aparatur sipil negara yang profesional harus memiliki karakteristik. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, mempunyai komitmen yang kuat terhadap tugas dan program. Yang ketiga, komitmen terhadap pelayanan publik. Yang keempat, bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional. Yang kelima, memiliki daya tanggap, responsiveness, dan akuntabilitas atau accountability. Yang keenam, memiliki derajat otonomi yang penuh, rasa tanggung jawab dalam membuat keputusan, dan memaksimalkan efisiensi dan kreativitas. Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang ketiga adalah World of Government. World of Government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. World of Government berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 4. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Kedua, pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang keempat, pelayanan regulatif. Pelayanan regulatif adalah pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pengertian dari etiket dan etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan
atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Sedangkan etiket berasal dari bahasa Prancis, yaitu etiquette, yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antar sesama manusia. Sekian kesimpulan dari Agenda 3 Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.